Jadi minggu kemarin itu kita semua tuh kena prank ya, hari prank nasional. Dari hari Senin kita mendapatkan kabar yang mengejutkan mengenai putusan hasil MK mengenai batas minimal umur untuk capres dan juga cawapres pada Pilpres 2024. Dan ternyata hari Sabtu kemarin kita juga lagi-lagi kena prank. Gara-garanya Mas Gibran ternyata menerima tawaran untuk menjadi cawapres dari Partai Golkar untuk mendampingi Eyang Prabowo. Aduh, gimana ya? Saya tuh kayak ngerasa kecewa, sedih. Kok Mas Gibran kayak gitu? Yuk kita bahas di Respol, Reaksi Politik with Wahyu di 2045 TV Jogja, di mana kita akan bahas fenomena politik dari point of view seorang generasi millennials. Respol, jangan kendor dukung Ganjar Pranowo. Pau, 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 pau. Pada hari kemarin, pada hari Jumat 20 Oktober 2023 pada pukul 17. Ini nih, jadi kemarin tuh hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Mas Gibran kan menerima pinangan dari Partai Golkar melalui Paman AH lagi, Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar sebagai calon wakil presiden, masih kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Eyang Prabowo gitu. Padahal sebelumnya Mas Gibran tuh bilang kalau dia tuh nggak bakal kemana-mana, dia masih akan tetap di Solo. Bahkan beliau juga nggak bikin SKCK kan. Cuman kok ya ternyata Mas Gibran tuh beneran gini loh, beneran menerima pinangan dari Paman AH melalui Partai Golkar ini. Ini tuh kayak apa ya? Semacam omongan yang nggak bisa dipegang ya. Padahal kan Mas Gibran tuh ya kalau dihitung-hitung secara usia, beliau kan sudah dewasa. Tapi kok ya omongannya nggak bisa dipegang gitu. Dan katanya kan ya beliau itu kan tadinya nggak bakalan masuk ke jalur politik yang lain gitu. Masih tetap akan di Solo sebagai wali kota Surakarta gitu. Jujur saya tuh kecewa iya, kesel iya gitu. Gimana ya? Kan ya yang namanya omongan pria dewasa itu yang dipegang kan omongannya sebagai sang pria dewasa. Kalau misalnya seperti ini, Mas Gibran kan jadinya nggak bisa dipegang omongannya ya. Menurutmu gimana? Kalau saya sih ya jadi agak ragu-ragu ya kalau misalnya pengen mengidolakan seorang Gibran Raka Buming Raka. Saya terus terang saya kecewa gitu. Padahal saya sebagai generasi millennials yang masih muda, itu menjadikan Mas Gibran sebagai salah satu teladan, sebagai salah satu ya kayak suri teladan contoh lah gitu, teladan yang baik gitu. Gimana berpolitik dengan bersih, gimana berpolitik dengan santun. Kan kayak gini tuh bukan masalah, kalau kamu nggak suka ya jangan pilih, bukan seperti itu. Tapi ini soal etika. Soal etika, soal sopan santun, dan juga soal omongan yang bisa dipegang. Bingung deh. Bentar ya, catat lagi ya. Komitmen saya dari awal itu, saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Nah gini nih, kalau misalnya saya flashback ya ke belakang ya, Mas Gibran kan sempat bilang kalau beliau tuh nggak pengen masuk untuk ke dunia politik pada awal-awal pas Pak D. Jokowi itu menjabat. Kan Mas Gibran bilang kalau beliau nggak pengen masuk politik dulu. Cuman nyatanya beberapa tahun lalu kan akhirnya Mas Gibran masuk ke politik ya, dengan mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Surakarta, dan ya ujung-ujungnya memang menang gitu. Cuman kan dari hal ini kan kita ngerasanya Mas Gibran nggak bisa dipegang omongannya ya. Kalau di bahasa Jawa itu istilahnya eso dele kok sore jadi tempe gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau Mas Gibran tuh kalau saya bilang jadinya kayak Mas Gibran orangnya tuh inkonsisten gitu loh. Apalagi ditambah dengan masuknya Pak D. Jokowi dalam bursa politik presiden seperti sekarang gitu loh. Dengan cara beliau itu menjadikan keluarganya, circle di keluarganya itu dalam pemerintahan gitu loh. Kayak misalnya Mas Gibran masuk ke wali kota di Surakarta, Mas Bobi Nasution menantunya itu jadi wali kota di Medan. Terus putra bungsunya Mas Kaesang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Partai PSI. Kemudian yang paling mengejutkan lagi adalah adik iparnya Pak D. Jokowi itu adalah
Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu jadinya kayak ya circle-nya Pak D. Jokowi ada di pemerintahan semua gitu. Jadi kayak cawe-cawenya Pak D. Jokowi di politik sekarang ini kayak terlalu jauh gitu loh. Sudah terlalu kayak terlalu dalam gitu loh. Harusnya kan nggak gitu ya. Harusnya politik tetap harus netral, harus bersih. Pak D. Jokowi dan Mas Gibran sudah memasuki Pilpres 2024 dengan cara yang menurut saya kurang etis. Menurut saya sih Mas Gibran boleh aja masuk ke bursa Pilpres ataupun menjadi calon wakil presiden gitu ya. Cuman ya jangan sekarang. Masih ada waktu 2029 atau 2034. Itu kalau menurut saya. Saya setuju dengan pendapat dari Bapak Ahok, dari Bapak Basuki Cahayapurnama yang menyatakan kalau Mas Gibran itu masih terlalu muda. Beliau harus cari pengalaman dulu. Ini kalau sekarang kayak gini Mas Gibran mau bersedia gitu. Misalnya memang besok pada saat yang Prabowo mendaftarkan diri sebagai cawapres dan Mas Gibran beneran jadi cawapresnya itu kan kayak bukan waktu yang tepat, bukan momen yang tepat. Saya jujur sebagai generasi muda milenial tuh kecewa nggak bisa menjadikan Mas Gibran sebagai role model, sebagai suri tauladan dan yang baik dalam dunia perpolitikan. Menurutmu gimana millennials? Kita bahas yang lain satu lagi ya di sini ya, yang terakhir nih. Nah ini nih yang paling keren nih ya, yang paling menohok tuh ya. Mas Gibran sebagai putra sulung Pak D. Jokowi yang masih menjabat sebagai Presiden RI itu yang punya privilege ya. Punya privilege, masa dulunya beliau ada seorang penjual martabak, tukang martabak, bisa punya saham banyak banget di banyak perusahaan, bisa punya banyak usaha juga yang sampai bercabang-cabang, sampai mulai dari kuliner gitu, kuliner, fashion, dan apapun gitu, dari seorang yang dari awalnya beliau adalah seorang tukang martabak gitu. Itu memang privilege seorang putra presiden, bahkan beliau bisa menjadi cawapres, masih kandidat cawapres untuk Eyang Prabowo pada saat umur beliau belum genap 40 tahun. Gini ya, kita sebagai perbandingan aja dengan Mas AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra sulung dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kan sama-sama anak sulung dari presiden ya, tapi privilege yang diterima sama Mas Gibran ini jauh melampaui dari Mas AHY. Mas AHY kan waktu itu kan pengen menjabat sebagai gubernur di daerah khusus ibu kota Jakarta kan, mohon maaf. Menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Tapi beliau kan nggak jadi, kalah pula gitu kan. Kalah dari, pada saat itu ada Pak Anies Baswedan dan juga Bapak Ahok menjadi lawan politik pada saat itu ya. Mas AHY aja kalah sebagai gubernur dan itu pun harus mengorbankan karir beliau di militer. Mas AHY waktu itu sampai pensiun dini dari dunia militer untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Sementara ini nih, Mas Gibran yang masih muda, beliau juga sama-sama putra sulung dari Pak D. Jokowi, dan Pak D. Jokowi juga masih menjabat, tahu-tahu bisa dapat privilege macam-macam termasuk menjadi kandidat calon wakil presiden. Jangan-jangan pas saya selesai tapping Respol ini Mas Gibran udah beneran jadi cawapres. Ops. Keren banget ya, hebat banget. Mohon maaf sarkas. Ya udahlah, omongan saya di Respol kali ini. Kita bahas lagi di Respol berikutnya ya. Kira-kira minggu depan ada peristiwa apa nih yang bisa kita reaction. Pokoknya jangan sampai kamu ketinggalan semua update di Respol dan juga di 2045 TV Jogja ya. Sampai jumpa, dadah.